Nah, recording in progress. Nah, oke. Dan bakalan ada bantuan dari film Twilight tadi, bareng aku, Najma, Asyidiki. Kalian boleh manggil aku Najma, Nej, atau Naj, atau Kak, gitu. Yang penting jangan panggil sayang aja gitu ya. Jadi hari ini santai banget, kita bakalan belajar bareng-bareng tentang grammar. Semoga bakalan ngebuka lagi nih pemahaman teman-teman tentang grammar, walaupun ini baru part 1-nya. Nanti part 2-nya minggu depan lagi, karena grammar itu lumayan agak-agak banyak gitu ya, detail. Oke, kita langsung mulai. Nah, tapi nih sebelum kita mulai, teman-teman, aku punya beberapa pertanyaan. First, I wanna know, nanti aku bakalan nge-share ke kalian Google Form, dan di Google Form-nya itu nanti teman-teman bisa langsung isi, menurutmu grammar itu penting karena apa? Gitu ya. Ada pertanyaan, menurutmu grammar itu penting untuk apa? Karena ini benar-benar harus ditanya banget, soalnya kita kan belajar, gak cuma belajar doang gitu ya, kita harus tahu apa sih grammar ini kegunaannya untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman boleh langsung klik aja form Google-nya, terus sign in pakai Google account teman-teman, email. Kemudian langsung ditulis aja menurut teman-teman grammar itu penting untuk apa. Menurut teman-teman aja, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, bebas. Oke. Alright. Kita lihat formnya. Kira-kira udah pada buka belum nih ya? Nah, ini udah ada beberapa yang jawab nih. Aku langsung baca-bacain aja nih. Teman-teman boleh jawab apa aja karena ini anonimus dan nggak akan ketahuan, nggak ada yang bisa kepo. Gue bacain, katanya ada yang bilang penting untuk writing, terus juga menulis teks in English, atau nulis formal, essay. Habis itu ada yang bilang juga struktur kalimat yang kita ucap atau tulis benar dan semua orang dapat memahami apa yang kita maksud. Itu banget ini ya, betul-betul semua. Juga grammar penting untuk menyusun kata dengan baik, agar tidak salah dan menempatkan kata-katanya. Ini kayaknya udah pinter-pinter semua ya, mohon maaf nih. Oke, terus ada yang bilang untuk tes TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Juga biar bahasa kita nggak rancu gitu, Kak. Dan supaya lebih pede aja gitu kalau udah tahu grammar. Benar banget. Bisa lebih percaya diri. Wow, ini aku hujan ya, guys. Kalau misalnya kurang kedengeran, silakan kasih tahu ya. Terus juga ada yang bilang untuk menulis dengan baik dan kalimat yang benar, gitu-gitu semua ya. Jadi mostly teman-teman itu jawab kalau grammar itu antara untuk nulis atau juga grammar itu untuk nulis bukan nulis, ujian TOEFL gitu atau ujian-ujian formal lainnya. Terus juga ada yang bilang supaya kita lebih percaya diri kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris dalam grammar yang baik gitu, daripada kita misalnya nggak benar grammarnya, daripada jadi lebih percaya diri gitu ya. Oke. Nah, terus juga ada yang bilang, nah, agar tata bahasa, nah ini ada yang bilang untuk menulis dan dengan baik dan berkomunikasi secara akademik. Ini benar banget juga. Oke, sudah ada yang masih mau beropini lagi nih teman-teman? Atau udah? Oh, masih ada nih buat esai. Aku mau buat esai. Keren ya. Ini esai ini sebenarnya sangat menarik soalnya bakalan selalu kita buat gitu sih teman-teman. Jadi kayak dari SMA mungkin nanti masuk kuliah itu bakalan nulis esai untuk ujian mandiri misalnya, atau mau ke kuliah luar negeri, atau nanti pun pas di kuliah tuh banyak banget nulis-nulis esai dari bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia juga banyak sih nulis esai. Oke, terus ini ada yang bilang juga menurutku grammar sangat penting sih, karena grammar kan kayak landasan dasar atau komponen dalam mempelajari bahasa Inggris dan sangat penting untuk berbicara agar orang lebih paham. Wow, nulis juga sesuai kaidah juga sih, dan kan grammar juga digunakan untuk tes lainnya. My God, oke, ini sepertinya sudah pada paham semua ya, saya tidak usah harus mengingatkan kembali nih, karena teman-teman sebenarnya udah paham. Wait.
Oke, kita pin aja. Takutnya agak-agak langsung. Wait. Alright, kita bakalan langsung ke PowerPoint-nya lagi ya. Oke. Oke, sebentar. Now, what is grammar and why is it so important? Apa sih grammar itu dan kenapa sih grammar itu penting? Tadi kayak aku udah nanya ke teman-teman, kenapa sih grammar itu penting, dan ternyata banyak teman-teman yang ngejawab tuh udah bener banget. Jadi kita harus paham dulu nih sebenarnya grammar itu apa sih? Grammar itu dalam bahasa Indonesianya adalah tata bahasa. Tata bahasa itu atau grammar ini menjelaskan bentuk dan struktur kata atau yang disebut juga dengan morfologi. Ini merupakan istilah trivial aja, jadi teman-teman nggak usah harus hafal, cuman ini merupakan pengetahuan aja. Dan gimana sih tadi bentuk-bentuk dan struktur-struktur kata yang udah ada disusun dalam suatu kalimat atau yang disebut dengan sintaks. Kalimat itu namanya sintaks. Nah, si grammar ini juga artinya kalau secara singkat adalah aturan untuk penggunaan umum bahasa lisan dan tulisan. Jadi tadi teman-teman banyak banget yang menjawab kalau grammar ini untuk nulis essay, untuk dites di TOEFL, terus juga untuk nulis-nulis misalnya status kita lagi di Twitter, misalnya kita menulis status, bukan status ya, tweet, menulis tweet, dan kita pakai grammar atau aturan-aturan ini. Tapi ternyata grammar juga merupakan aturan yang digunakan ketika kita lagi berbicara. Jadi walaupun kita berbicara secara informal misalnya, tapi tetap kadang-kadang sebenarnya sering banget bule pun tetap menggunakan grammar yang baik dan benar gitu. Supaya apa? Supaya tujuannya sebenarnya cuma satu, karena kita tuh mau dimengerti oleh lawan bicara kita. Kayak sekarang aku berbicara dengan bahasa Indonesia sebenarnya, tapi bahasa Indonesia juga punya grammar, punya tata bahasa, yang mana ketika aku lagi ngejelasin gitu ya, aku bilang, aku menjelaskan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini juga merupakan grammar, karena si aku ini subjek, dan menjelaskan adalah predikat. Gitu. Jadi semua bahasa di dunia ini sebenarnya punya grammarnya masing-masing. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya bayangkan misalnya kata-kata itu atau struktur-struktur kata hanya ya udah random aja apapun itu, misalnya ada kata-kata aku, terus pasar dia. Jangan dia deh. Pasar nanti. Kan ini agak-agak gimana gitu ya. Karena ada aku, pasar, nanti, ini apa sih maksud dari kalimat-kalimatnya? Sebenarnya kata-katanya sendiri itu udah benar. Aku, terus ada pasar, terus ada nanti juga. Tapi nggak ada aturannya, nggak ada grammarnya. Sehingga orang yang dikasih tahu kalimat ini nggak akan mungkin bisa ngerti si orang ini tuh lagi ngomongin apa sih gitu. Jadi grammar tadi intinya adalah tujuannya cuma satu, yaitu supaya orang-orang tuh ngerti. Dan ini boleh banget teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, untuk ambil notebooknya atau catatannya atau juga pensilnya, terserah, untuk catat apa yang ada di kelas ini, karena ini penting banget sih. Sampai sini agak kecepatan atau gimana gitu teman-teman? Boleh jawab di chat ya kalau misalnya kecepatan. Oke, nah dalam grammarnya aman ya? Makasih. Oke, dalam grammar itu sebenarnya ada hal-hal yang selalu bakalan muncul berkali-kali. Ada 8 bagian penting. Dan ini kalau teman-teman udah tahu 8 bagian ini, aku bisa yakin teman-teman itu pintar-pintar dan bakalan langsung tahu nih grammar atau kalimat yang benar itu kayak gimana. Jadi 8 bagian ini aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama adalah nouns. Nah, nouns itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah kata benda, guys. Nah,
kata benda itu apa aja sih? Nggak cuman benda kayak pensil atau laptop atau buku, notebook, dan misalnya apa ya, sepatu, shoe. Nggak cuman itu doang, tapi juga bisa merupakan orang, seseorang, kayak nama orang. Misalnya nama-nama di sini, aku lihat di screen ada Amel, ada Niken, ya, ada Cahyani. Nah, ini semua merupakan nouns karena mereka adalah orang yang nyata ada di dunia ini gitu. Terus juga ada binatang. Binatang ini contohnya misalnya lion, cat, dog. Ini merupakan nouns. Kemudian tempat. Tempat misalnya sekolah aku atau my school. Nah, ini nouns juga. Jadi apapun itu yang lagi dibicarain dalam kalimat itu merupakan noun. Aku lagi ngebicarain Amel misalnya. Jadi Amel is cooking. Amel ini merupakan nouns gitu. Dan misalnya Amel ini lagi masak sate padang misalnya. Nah, sate padang ini juga merupakan noun. Karena dia kan benda ya, gitu. Kemudian ada yang nomor 2 adalah pronouns. Nah, pronouns itu apa sih? Pronouns itu merupakan kata ganti dari noun. Misalnya Amel. Amel ini perempuan. Nah, kata ganti dari Amel adalah she. Terus kata ganti dari lion adalah it. Karena kita nggak tahu jenis kelaminnya singa apa gitu ya. Jadi kita bisa kasih aja dengan kata gantinya it. Terus misalnya ada lagi yang cowok, misalnya kita mau memanggil teman kita tapi kita merasa namanya panjangan. Jadi ya udah kita ngomongnya he aja. Kemudian ini juga sama dengan misalnya kita mau ngeganti kata-kata my mother and I. Ibuku dan aku. Ini kan kalau di dalam kalimat suatu kalimat kata-kata yang panjang gitu. Kalau misalnya kita ngomong ataupun nulis 50 paragraf tentang my mother and I, kan gempor juga nulis, setiap kali nulis kita ngomongnya my mother and I. Jadi lebih baik untuk diganti dengan pronoun. Nah, pronoun dari 2 orang atau lebih adalah we dan they. Bedanya apa nih we sama they? Kalau we itu kan kita artinya. Kita berarti ada akunya. Tapi kalau they itu mereka. Jadi nggak ada aku. Misalnya my mother and my dad. Gitu. Ibuku dan ayahku. Nah itu jadi they. Kemudian juga ada pronoun you. Gitu kan. Jadi kalau mau cepat apalnya itu kalau dari guru SMP ku dari SD kayaknya, dari SD guru gue tuh suka bilangnya Ayu Dewi he she it. I, you, they, we, he, she it. Nah, ini semua pronoun. Dan pronoun itu walaupun misalnya cuma segini, tapi mereka tuh punya tingkatan-tingkatan lagi. Misalnya kita mau ngasih tahu ini tuh barangnya aku loh. Berarti kita bilang my stuff. Nah, my di sini walaupun dia bukan I, tapi dia merupakan tingkatan dari I. Jadi dia juga merupakan pronoun, my. Sama dengan halnya kalau she itu her, atau we, us. Ini nanti teman-teman bisa langsung searching aja di Google, banyak kok tentang tingkatan pronoun. Next ya. Nah, yang ketiga itu ada verbs. Nah, verbs ini adalah nama lainnya dalam bahasa Indonesia itu kata kerja. Kata kerja bisa berupa aksi, kejadian, ataupun situasi. Misalnya sekarang aku lagi ngejelasin. Berarti I am explaining. Explain itu merupakan verb. Karena ini ada ing-ingnya ini merupakan kayak tambahan aja sih sebenarnya. Nanti bakalan aku ceritain lagi kalau verb itu ada tingkatannya juga kayak pronoun. Ada verb 1, verb 2, verb 3, kemudian juga ada verb ing. Nah, ini merupakan
Nah, ini merupakan verb ing. Kalau verb 1 di mana nih, Kak? Verb 1 itu untuk digunakan masa sekarang, tapi di present tense aja sih, bukan present continuous. Verb 2 digunain di mana? Di lampau. Kalau verb 3 digunain di masa depan. Kalau kita lagi ngomongin tentang berandai-andai, itu pasti akan ngomongin tentang verb 3. Kemudian verb ing digunain saat mana nih? Verb ing itu digunain kalau kita lagi terus-terusan menjalani suatu hal. Jadi verb itu ada tingkatannya juga kayak pronoun, tetapi ini juga nggak usah khawatir karena pasti bakalan kalian belajar juga seiring waktu, atau bisa juga cari di Google, ada tabelnya banyak, verb 1, verb 2, verb 3. Verb juga misalnya ada kejadian yang terjadi apa sih gitu. Misalnya kemarin ada orang yang jatuh, berarti that man fell. Fell itu merupakan verb, kejadian. Atau situasi. Misalkan kalau sekarang aku lagi hujan, berarti it is raining. Rain-nya ini merupakan verb situasi. Gitu. Kemudian ada adjective. Nah, adjective ini merupakan kata sifat kalau di dalam bahasa Indonesianya. Dan biasanya tuh ada di sebelum pronoun ataupun noun. Tapi kadang-kadang juga dia bisa berdiri sendiri. Misalnya, kalau aku lihat lagi nih nama dari teman-teman, kepencet. Ada Wafa. Nah, misalkan aku mau ngomong Wafa, itu cantik loh. Berarti Wafa is pretty. Nah, pretty ini adalah adjective. Tapi biasanya kita juga bisa mengikuti adjective atau kata sifat ini dengan pronoun atau noun. Misalnya, Wafa is a pretty girl. Atau cewek cantik, gitu. Si girl-nya ini kan noun, tapi si pretty-nya ini adalah adjective. Wafa is a pretty girl. Atau bisa juga di kejadian lain, misalnya, my cat is scary. Aku punya kucing di rumah, namanya Monica, dan dia emang agak nyeremin gitu. Jadi misalnya aku ngomongin tentang dia, kita tinggal bilang aja my cat is scary, atau my cat is a scary animal misalnya. Animal kan noun, scary adjective kayak gitu. Dan ini bakalan terus-menerus ditemuin di kapan aja, karena kan semua orang punya sifat ya. Bahkan semua benda pun punya sifat. Misalnya aku lagi megang tablet, terus tabletnya berat gitu. Kebalik-balik. Nah, misalnya berat. Nah, itu juga merupakan adjective. Adjective dari berat kan heavy. Nah, terus apalagi nih Kak, ada adverbs. Nah, ini yang lumayan banyak juga. Dan kayak adjective, dia juga banyak kayak verb juga. Nah, adverbs ini merupakan kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah kata keterangan. Jadi, bisa menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari bagaimana, kapan, di mana, atau berapa banyak. Nah, kata keterangan itu biasanya punya ciri khas, yaitu berakhiran ly atau li. Misalnya, lovely, atau apa ya? Nanti deh, masih banyak sebenarnya kata contoh-contohnya di sana. Tapi intinya gitu, ada belakangnya ada ly. Kemudian juga misalnya ini juga bisa digabungin sama pronoun atau sama noun juga. Misalnya lovely man. Jadi bisa digabung-gabung. Ini suara gue kedengeran nggak? Soalnya agak-agak fresh ternyata ya. Oke. Thank you Sophia. Ini freeze nih di app. Bentar. Alright. Sebentar ya. Sepertinya agak-agak freeze.
Nah, sayang banget nih, iPad aku sebenarnya nge-freeze gitu, jadi kita share screen-nya di sini aja ya. Alright. Nah, oke lanjut lagi, sebentar. Kejauhan. Oke. Saya preposisi, menghubungkan kata benda, kata ganti, dan frasa dengan kata lain dalam suatu kalimat dan biasanya menunjukkan hubungan waktu, ruang, atau logika. Ini juga ada nih di bahasa Indonesia, preposisi itu misalnya di dalam, di luar, atau di atas, atau misalnya sebelum, sesudah, kalau waktu gitu. Terus kalau misalnya logika itu, kalau dalam bahasa Inggris ada namanya against atau against itu merupakan preposisi semua. Misalnya kita mau ngomong buku aku ada di atas meja. My book is on my table. Nah, on-nya itu merupakan preposisi. Gitu ya, contoh-contohnya. Terus ada conjunction atau konjungsi, itu menghubungkan kata, frasa, dan klausa. Oke, slide sebelumnya. Boleh. Oh ya, BTW nanti ini ada presentasinya akan aku bagiin di Google Classroom, jadi teman-teman santai aja ya, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru nyatet. Terus ada conjunction, tadi menghubungkan kata, frasa, dan klausa. Ini juga ada di bahasa Indonesia, misalnya dan, terus jadi, atau oleh karena itu. Nah, conjunction ini juga ada di bahasa Inggris. Kalau jadi, bahasa Inggrisnya adalah so, atau in conclusion, itu semua conjunction. Itu bisa juga and, dan, atau bisa juga tapi, yaitu but. Gitu. Bukan but T-nya 2 ya, T-nya 1. Kalau T-nya 2 ntar beda artinya. Nah, terakhir nomor 8 akhirnya, 8 bagian grammar adalah interjections. Interjections ini paling suka banget aku soalnya sebenarnya nggak ada artinya, cuman untuk menyampaikan emosi doang. Misalnya, wow gitu, atau kalau kalian sakit, ouch. Nah, kayak gitu-gitu kata-kata yang bener-bener nggak ada maknanya, cuman kalau kita tambahin itu ngubah kata-kata kalimat arti dari kalimat itu. Misalnya ouch atau wow atau hi, biasanya ada tanda serunya terus. Itu interjection. Juga bisa juga kalau sekarang kan kalian tahu nggak sih di TikTok kan ada yang bilang ngonge gitu, ngonge. Nah, itu merupakan interjection. Next. Nah, ini kalau dijadiin tabel, jadinya seperti ini nih guys. Nouns, adjective, adverbs, verbs, preposition, pronouns, conjunction, dan interjection. Contoh-contohnya kayak gini. Ini sebenarnya tadi sama aja yang udah aku jelasin, tapi ini lebih spesifik lagi. Terus juga kalian bisa lihat perbedaannya nih kalau misalnya di nouns, ada example-nya, Mike owns the fastest car. Nah, yang jadi noun atau kata benda di sini nggak cuma Mike doang, tapi ada juga car. Car kan kata benda. Terus kenapa nih Kak free speech jadi nouns? By the way, free speech itu artinya kebebasan berbicara gitu. Jadi karena itu merupakan paham, misalnya kalian agamanya Islam, nah Islam itu pun juga merupakan nouns. Atau misalnya kalian itu, kalau di Amerika itu ada 2 kan, Republican sama Democrat, partainya gitu. Misalnya ada orang yang she is a Democratic girl misalnya. Nah, demokratnya itu merupakan noun juga karena itu adalah paham atau ideas atau konsep-konsep. Terus di dalam ada lagi nih yang unik juga, yaitu preposition. Tadi aku bilang against. Jadi ada juga kita misalnya mau ngomong tentang aku nggak setuju tentang aborsi gitu, atau aku nggak setuju dengan kalau ayam itu datangnya lebih duluan daripada telur misalnya.
Nah, kalian bisa ngomong itu against. Dan against itu adalah salah satu dari preposisi yang menunjukkan apa sih yang kamu rasakan terhadap sesuatu konsep. Gitu. Against, atau kalian malah mendukung kayak pro, I'm pro-abortion. Nah, pro itu preposisi juga. Nah, terus yang unik lagi nih ada until, I'll wait until she arrives. Ini juga conjunction yang menggabungkan dua kalimat, misalnya I'll wait, kan aku menunggu, terus she arrives, yaitu dia datang. Nah, ini ada dua kalimat ya, yang digabungkan dengan kata-kata until. Jadi ini juga merupakan conjunction. Itu sih cara gampangnya untuk ingat 88 ini. Gak usah dihafal sebenarnya, tapi kalian bakalan lebih tahu kalau misalnya kalian udah nyadar nih beda-bedanya apa aja. Gitu. Gak usah dihafal semua, tapi yang penting tahu bedanya apa aja sih. Gitu ya guys. Alright, next lagi. Nah, setiap kalimat itu pasti bakalan ada dua hal yang utama, yaitu subjek dan predikat. Dan ini benar-benar kalau kalian belajar bahasa Inggris sebenarnya bisa jadi mudah karena bahasa Inggris itu banyak grammar atau struktur dari blueprintnya grammarnya bahasa Inggris itu mirip sama grammarnya bahasa Indonesia. Ada subjek juga ada kita, terus predikat juga ada. Nah, subjek itu yang gimana sih, Naj? Subjek itu kayak yang tadi nih, pronoun atau noun, bisa apa aja, dan bisa seluas apa aja juga. Kalau predikat, ada verbs, atau ada juga to be. Sebenarnya ini aku nggak nulis juga, tapi to be itu juga merupakan predikat. Kalau teman-teman ingat, to be itu apa sih? To be itu am, is, are, has, have, terus apa lagi ya? Was, were. Nah, itu merupakan to be. Dan to be itu juga merupakan predikat yang akan ada selalu dalam kalimat in most times gitu. Terus yang tadi kita udah pelajarin, Kak, noun, selain noun, pronoun, sama verbs, sisanya kemana dan buat apa gitu, yang adverb, conjunction, bla bla bla. Nah, ketika kita lihat nih contohnya ada 4 kalimat di bawah. Ada John can read, terus John can read the sign easily written in French. So ada John can easily read the sign written in French. Ini semuanya beda-beda. Walaupun sebenarnya mirip. Oke. Ada yang ini ya, sebenarnya lagi asik gitu. Alright. Oh, benar-benar. Kok skip? Nah, John can ini terdiri dari subjek dan predikat, tapi kita agak nggak paham gitu. John bisa apa? Gitu. John can doang. Nah, fungsi dari yang tadi kita udah pelajari bersama yang sebelumnya itu, yang ada 8 ini, adalah memperjelas suatu kalimat supaya lebih jelas lagi. Kayak misalnya John can, John bisa. Bisa apa gitu. Nah, ada objeknya nih. Bukan objek, verb juga, tapi lebih spesifik yaitu John can read. John bisa baca. Nah, John bisa baca apa gitu kan, kita nanya lagi. Akhirnya ditambahin lagi sama objek, sama adverb, dan sama predikat lagi, tapi ada noun-nya lagi. John can read the sign easily written in French. John bisa baca tanda-tanda yang mudah ditulis dalam bahasa Prancis. Tapi beda nih kalau misalnya teman-teman naruh easily-nya di situ dengan easily-nya di depan read. Kalau teman-teman naruh easily-nya di depan read, John can easily read the sign written in French. Ini artinya jadi John bisa dengan mudah membaca tanda yang ditulis di bahasa Inggris. Kalau easily-nya di depan written, itu jadi yang gampang itu tulisannya, bukan John-nya yang merasa gampang. Jadi penempatan dari adverb, dari adjective, dari noun teman-teman, ataupun juga conjunction, itu bisa benar-benar merubah struktur kalimat. Next lagi, ada tingkatan kalimat. Nah, ini juga sama kayak bahasa Indonesia.
kalimat itu ada yang sederhana, ada yang majemuk, ada yang kompleks. Misalnya sederhana, Molly and Emily live near each other. Atau juga sederhana juga, they are best friend. Ini kan dipisahin dengan titik gitu. Cuman satu aja. Predikatnya satu, kalimat sederhana. Sedangkan kalimat majemuk, predikatnya ini ada dua, dan mereka menggabungkan dua kalimat. Molly and Emily live near each other, and they are best friend. Atau dalam bahasa Indonesianya, Molly dan Emily tinggal dekat satu sama lain, dan mereka merupakan sahabat. Nah, tapi ada lagi yang predikatnya lebih dari dua, terus juga grammar tenses-nya itu lebih dari satu, yaitu kalimat kompleks. Even if Molly and Emily did not live near each other, they would still be friends due to their many common interests. Atau dalam bahasa Indonesianya, walaupun Molly dan Emily nggak tinggal sebelahan, mereka tetap cinggu gitu bahasa Koreanya, atau temenan, karena mereka punya ketertarikan yang sama, punya hobi-hobi yang sama. Nah, ini ada dua tenses, yaitu would, still. Ini kan merupakan future tense, tapi dalam bahasa past, jadi past future. Terus did not, ini merupakan past tense aja. Jadi ada dua tenses. Nah, itu yang membedakan antara kalimat kompleks dan majemuk. Kalau kalian lihat majemuk, ini dua-duanya satu kalimat, itu merupakan tensesnya past aja, present aja. Tapi kalau di kalimat kompleks ada dua tenses. Nah, tenses apa? Aduh, Naj, tunggu. Agak membingungkan. Tenang guys. Kita bakalan latihan dulu sebelum kita membahas tentang tenses yang ada 16 itu. Let's try to make a sentence. Jadi bebas banget kalian mau buat satu kalimat sederhana berisi subjek dan predikat. Contohnya, I am cooking, misalnya. Atau aku lagi masak. Atau bisa juga I love you. I love you itu udah merupakan satu kalimat sederhana. Aku cinta kamu. Predikatnya cinta, subjeknya aku. Ini boleh banget langsung teman-teman cobain dengan menggunakan link Google Form. Oke? Wait. Linknya aku send ya. Alright. Nah, ini dibuka lagi. Tenang aja, karena lagi-lagi ini anonymous, jadi nggak ada yang tahu. Stop sharing dulu ya. Alright. Nah, udah kebuka kah teman-teman? Oke, aman ya. Ini sekalian aku bahas juga ya, maksudnya apakah udah pada benar atau misalnya masih ada yang kurang tepat. I am studying, betul. I am cooking, I am sleepy, I go to China. Wah, bener banget. Nah, ini I am sleepy. Ini juga merupakan predikat. Predikatnya tapi bukan sleep ya, tapi M-nya. Si to be-nya ini. I am studying with English bersama right now. Bener banget, ini udah lengkap sekali. I like strawberry, bener banget. I'm singing, I'm dancing, I'm watching TV in the living room. Betul. Living room bisa juga, tapi ini juga udah nggak apa-apa sih, udah benar. She eats, wow, ini keren nih. She eats every day. Ini udah tahu penggunaan kata S di depan she. I am studying with Kak Najma. I'm reading a book. I'm writing, cooking, my mom is sleeping, I live in Jakarta. Ini benar-benar semua ya. Jadi intinya tadi balik lagi, kalau ada subjek, ada predikat itu bisa verb, atau misalnya I go to China, ini kan verbnya adalah go. Tapi bisa juga predikat itu merupakan to be, atau am, atau tadi ada aku lihat are. Wait.
Nah ini, I wasn't sure. Oh ini ada yang I wasn't sure if I like you back then, but I am now. Wih, sekalian curhat. Tapi nggak apa, sama aku juga lagi galau. Nah, itu bener banget si predikatnya adalah was dan juga sure. Nah, ini masih banyak terus yang nge-send ya. Silakan terus teman-teman boleh langsung share aja. Share. Masukin aja teman jawabannya maksud aku. Oke, thank you banget jawabannya teman-teman karena dari tadi ternyata pada merhatiin dan benar semua jawabannya, and I'm really proud. Bangga banget karena ternyata teman-teman udah bisa menyusun kata-kata sederhana. Oke, lanjut lagi. Oke. Oops, error. Oke. Nah, karena teman-teman udah paham gimana sih cara bikin kata-kata sederhana, sebenarnya tadi udah ada yang nyontohin I wasn't, atau aku belum, I wasn't sure, aku belum yakin. Nah, jadi bener banget di semua kalimat itu kita nggak mungkin selalu positif atau I am studying, kayak gitu kan itu positif semua ya. Tapi ada juga yang negatifnya. Atau ketika kita lagi bilang, aku lagi nggak belajar sekarang. Berarti, I am not studying right now. Atau misalnya aku bilang ke temenku, that guy is not evil. Atau cowok itu nggak jahat. Berarti ada kata-kata not di setelah is. Ini bakalan aku jelasin lagi lebih lanjut. Dan ada juga kata tanya, misalnya kita mau nanya orang, kamu mau kemana? Where are you going? Nah, itu merupakan kata-kata tanya yang berasal dari 5 hal. Kalau di bahasa Indonesia kan ada 5 W tambah 5 H. Tapi 5 W sih dalam bahasa Inggrisnya. 5 W atau what, where, when, kayak gitu-gitu. Nah, itu merupakan kata tanya, tapi bisa juga kita menanyakan dari to be-nya. Misalnya tadi kan to be ada am, is, are. Berarti to be-nya itu kita taruh di depan. Kayak, are you okay? Kamu nggak apa-apa. Are itu kan merupakan to be kan, dari you. Tapi karena itu kata tanya, jadi are-nya ditaruh di paling depan. Are you okay? Atau are you feeling sick? Dan lain-lain. Nah, ini udah tadi. Nah, ini aku udah pernah sempat sebar di Inggris Bersama, 3+1 grammar utama, yaitu ada present atau masa kini tenses, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, lampau, masa depan, future. Ini semuanya, kalau teman-teman perhatiin, ini bener-bener sama satu sama lain, cuman beda dalam penggunaan judul yang gede ini. Jadi di dalam Inggris itu cuma ada 3+1 doang, grammar utama. Yaitu masa kini, masa lampau, dan masa depan. Dan tambahannya adalah past future, atau masa kemarin dan masa depan. Jadi maksudnya, kalau aku lagi ngomongin orang itu kemarin, apa ya, I would like to, ada yang suka ngomong, I would like to introduce myself. Nah, itu merupakan kata-kata lampau, tapi kalau misalnya kita mau ganti jadi past future juga bisa, kayak I would have known, gitu-gitu lah. Jadi kayak aku bilang tentang masa lalu, tapi aku di masa lalunya itu berandai-andai. Emang agak-agak tricky, cuman ini tenang aja, future sama past future ini bakal kita bahas lagi minggu depan, jadi kita sekarang bakal lebih fokus pada present dan past saja. Nah, present tense, kalau teman-teman lihat, ini pasti ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Di past, kalau teman-teman lihat juga, ini sama. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Ini apa sih, Kak? Simple, perfect,
continuous sama perfect continuous ada beda-bedanya, tapi sebenarnya sama banget karena semua grammar bakal gitu lagi, simple, continuous, perfect, perfect continuous. Terus sini juga simple juga, continuous, perfect, perfect continuous. Cuma ada 4 dalam masing-masing kategori, present, past, future, past, future. Nah, aku bakal jelasin, cuma di sini kan ini dari laptop, jadi aku pindah share screen dulu ya. Right? Oke, sebentar guys. Wait. Oke. Boleh sambil minum dulu or something kalau misalnya sambil nungguin aku. Oke. Bentar ya. Jadi saya sempat terdisconnect nih dari iPad aku. Oke, nah ini udah kegabung lagi Zoom-nya. Sebentar, kita share screen dulu. Nah, sip, share dulu. Oke, nah ini penting banget ya guys, langsung kita eksekusi aja. Nah ini udah aku sempat tulis. Kalau present tense ini akan selalu ditandain dengan verb 1. Jadi present itu kan masa sekarang. Jadi kalian langsung ingatnya aja, sekarang itu merupakan angka 1. Dan nanti akan ada pengecualian yaitu verb 3 di dalam perfect, cuman itu bakalan selalu ada kalau di perfect, kalau kita ngomongin perfect. Oke, satu-satu dulu ya. Yang pertama, ada simple present tense. Simple, namanya aja simple, berarti paling sederhana. Cuma ada subjek ditambah predikatnya verb 1, dan ditambah apapun nanti yang bakal mengikuti di belakang. Nah, ini contohnya I cook, bla bla bla, atau she's live. Nah, ini juga yang harus diketahui kalau di verb 1 yang simple itu pasti bakalan ditambah S untuk subjek yang satu orang. She, he, it. Tuh. Kalau I nggak pakai S. Jadi biasa aja, kayak they, we, I, you. Nah, ini untuk simple present tense. Ini kayaknya teman-teman juga tahu. Kemudian yang kedua ada present continuous tense. Continuous bedanya sama present tense apa, Kak? Sama-sama sekarang? Iya, benar. Tapi kalau present continuous itu yang ada sekarang, tapi lagi kita lakuin gitu. Misalnya, aku lagi lari. I am running. Si rumusnya gimana? Subjek ditambah to be. To be-nya dalam kasus ini adalah is MR. Yang tadi udah aku jelasin. Kemudian ditambah verb ing. Verb ing itu running, atau leaving, pergi gitu. Dan lain-lain. Nah, habis itu ada present perfect tense. Kalau present perfect tense itu aku lagi ngerjain sesuatu, tapi dari tadi gitu. Tapi kalau misal, jadi gini, kalau nomor 2 ini, kita lagi ngerjain sesuatu sekarang. Tapi kalau nomor 3, kita lagi ngerjain sesuatu sekarang, namun udah dari tadi ngerjainnya. Misalnya, aku udah nyanyi sejak 2 jam yang lalu. Berarti, I have sung since gitu. I have sung since yesterday. Jangan yesterday. I have sung since a baby. Nah, di present perfect tense ini, aku ngomongin sesuatu yang aku udah pernah lakuin dari lampau,
tapi masih aku lakuin sekarang. I have sung since a baby. Aku tuh udah biasa nyanyi dari aku anak bayi, kayak gitu. Nyanyi apa ya, anak bayi? Udah, tapi intinya itu ya, kalian tahu lah ya. Nah, itu merupakan present perfect tense. Bedanya apa sama present perfect continuous tense? Namanya juga ada continuousnya. Kalau kalian udah dengar continuous, itu udah pasti akan ada ing-nya. Ada ing. Jadi, subject tambah have has been verb ing since for. Oh iya, cara bedain have has juga sama kayak tadi. He, she, it, itu is, kalau misalnya dalam to be yang ini, terus juga dia punya has. Kalau dalam to be yang ini. Dewi Ayu, mohon maaf ini ya, tulisannya agak-agak gimana gitu. Ini have. I-nya am, sisanya are. Tapi kalau dari have aja. Cara apal gampangnya, kan ini is. Ya udah berarti pasangannya dengan yang ada s-nya juga gitu. Sisanya have. Dah. Nah, kalau ini baru nih, misalnya aku udah belajar dari tadi pagi. Gitu. Tapi aku masih belajar nih sekarang. Berarti jangan aku deh, misalnya dia aja. She has been studying since this morning. Nah, ini kan dia udah belajar tapi dari tadi pagi. Gitu. Tapi dia sekarang masih belajar, makanya dimasuk ke dalam present tense. Present tense. Oke. Ya, tadi baik lagi nomor 3 sama 4 bedanya itu adalah thank you Sofia pertanyaannya. Dari nomor 3 itu lebih ke kalau kalian itu udah melakukan suatu kebiasaan dari dulu. Kan balik lagi nih ya, jadi nomor 1 itu merupakan verb tenses yang kalian gunakan kalau kalian mau ngejelasin kebiasaan. Kalau nomor 2, ngejelasin sesuatu yang lagi dikerjain. Nomor 3, ini ngejelasin yang kebiasaan, tapi udah dari dulu. Tapi masih terjadi sekarang kebiasaannya. Dan nomor 4, ini lagi, tapi udah dari dulu. Intinya kalau ada nama-nama perfect, itu dari dulu. Gitu. Nah, kuncinya ada di sini. Sebenarnya simpel banget. Nomor 1, kebiasaan. Nomor 3 juga kebiasaan. Cuman bedanya karena dia perfect, ada ditambahin, tapi udah dari dulu. Sedangkan yang ini, lagi. Nah, ini juga lagi. Cuman kalau perfect, dia tambahannya adalah, tapi udah dari dulu. Gitu. Gimana Sophia? Agak menjelaskan atau teman-teman yang lain? Atau masih kayak bingung-bingung gitu bedanya dari mana? Itu ya, jadi misalnya perbedaannya lagi nih, nomor 3, aku tuh udah biasa pakai kaos kaki misalnya, kalau pakai sepatu. Berarti I have worn, kaos kaki kan namanya socks ya. I have worn socks. Kurang Kak. Okay. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku udah bermain gitar dari selama 3 jam. Selama itu kan for, since, kapus. For. Nah, ini masuknya ke dalam sini. I have been playing guitar for 1 jam misalnya, an hour. Aduh, mepet. Udah habis kertasnya. Itu ya guys, jadi intinya adalah
Kalau yang satu mirip sama yang 3, cuman karena yang 3 itu perfect, jadi ditambahin, tapi udah dari dulu. Tuh. Jadi yang 2 sama kayak 4, tapi yang 4 ditambahin udah dari dulu. Right, next dulu ya. Karena lumayan agak terbatas waktu kita. Jadi yang ketiga itu nggak apa-apa ya Kak pakai since, penggunaan since tidak dikhususkan untuk yang 4. Oh iya, sorry. Ini aku agak-agak bisa ditambahin juga gitu ya. Tapi kalau misalnya nomor 4, itu kadang-kadang bener-bener wajib pakai since sama for. Cuman kalau ini nggak wajib pakai since sama for. Jadi kalian mau bilang, aku punya kebiasaan lari sambil minum air putih misalnya. Berarti I have I have run with water in my whole entire life. Nah, itu kan bukan since sama for kan, tapi kayak in my whole entire life atau seumur hidupku. Jadi nggak harus pakai since sama for. Cuman aku tadi ngasih contohnya pakai since sama for. Nomor 4 baru wajib banget untuk pakai since sama for. Oke, atau masih ada lagi? Mangga mumpung masih di dalam slide yang sama. Langsung tanya aja ya kalau misalnya ada lagi. Nah, kemudian past tense. Ini ingatnya nomor 2. Sama-sama Ananda, thank you juga udah nanyain. Nah, ini juga mirip tadi ada 1, 2, 3, 4 tenses, yaitu past continuous tense. Ini past-nya simple. Terus yang ketiga perfect tense, dan yang keempat continuous perfect continuous. Sama kayak tadi, cuman bedanya ini lampau. Jadi ada beberapa hal yang diubah. Misal, tadi kita ini agak rame. Hapus saja dulu ya. Nanti aku tulisin lagi untuk di Google Class. Kalau tadi ini simple, S tambah verb 1, berarti di sini tinggal simpelnya S tambah verb 2. Udah gitu doang. Bener-bener cuman bedain dari verbnya. Kemudian kalau ini continuous, kita pakainya S tambah to be tambah verb ing. Berarti di sini continuous tense adalah subjek tambah to be juga. Tapi to be-nya di sini was sama were. Kemudian verb ing juga. Jadi sama nih. Ini dengan ini, cuman to be-nya beda. Past continuous. Perfect tense gimana? Sama kayak tadi juga. Kalau tadi perfect tense-nya di sini adalah subject tambah has, have, tambah verb 3. Kalau di sini subject ditambah had. Nggak pakai haven't gitu, nggak ada ya. Ditambah verb 3. Jadi gampang banget kan, ini udah lumayan kebaca nih polanya. Jadi cukup apal aja yang tadi, ditambahin dikit dari past tense. Kemudian yang keempat, kalau tadi perfect continuous tense dari present itu S tambah has, have, ditambah been, ditambah verb ing, tambah since for. Di sini juga sama, tapi S tambah had, tambah to be, tambah verb ing. Kok to be sih, sorry. Bentar, ada yang aneh. Tambah since for. Bedanya juga sama kayak yang tadi, bener-bener kayak percis banget. Kalau yang ini kebiasaan, tapi kebiasaannya waktu zaman dulu, misalnya I went there, itu misalnya. Kalian udah pernah mengunjungi suatu tempat, tapi kalian udah nggak pernah ke sana lagi. Nah, itu kan adanya di dalam masa lampau. Cuman itu merupakan kebiasaan yang terjadi di masa lampau. I went there, atau misalnya I went to
that SMA nggak tuh, high school. I went to that high school. Itu kan kalian udah apa, dulu kalian tuh sering banget datang ke sekolah SMA itu, tapi kalau sekarang udah nggak lagi karena itu udah ada di masa lampau. Nah, ini juga bedanya sama kayak yang tadi juga, yaitu ini yang lagi dikerjakan, tapi udah terjadi, yaitu di lampau. Misalnya, my friend, temanku, were studying. Studying mulu ya? Bedain dong. Jangan studying deh, apa ya? My friends were, apa nih? Ada yang mau merekomendasikan verb? Aku lagi buntu-buntu. Playing. Thank you, Steven. Akhirnya nggak studying mulu. Kasihan belajar terus soalnya. Oke, berarti misalnya my friends were studying, atau watching, flying. Temennya terbang dong, Bayu. Mohon maaf nih. Ini temen atau malaikat? Kayak gitu-gitu ya. Jadi ditambahin ing di belakangnya. Jadi mereka itu udah playing atau udah main, tapi sekarang udah nggak lagi main lagi, jadi kayak di masa lampau. Cuman tadi tuh mereka lagi main. Tuh. Baik lagi yang ini kebiasaan juga. Tapi udah dari dulu. Ini juga lagi. Tapi udah. Mirip ya yang kayak tadi. Ini makin lama tulisan aku makin hancur, don't mind that. Tapi kalau misalnya kalian ada yang nggak kebaca, tinggal ngomong aja. Ini juga sama. I had loved you. Hai, maaf, boleh di-mute nggak? Sorry. Thank you. Nah, I had loved you. Atau aku pernah mencintaimu gitu. Jadi cintanya itu merupakan kebiasaan, tapi zaman dulu. Kamu tanya, kata Mikaela, yang dua itu maksudnya dipakai pas apa ya? Nah, misalnya gini, mereka itu udah main, tapi misalnya hari kemarin gitu. Tapi itu bukan merupakan kebiasaan. Jadi mereka nggak akan main terus setiap hari kan. Misalnya kalian punya temen, terus temen kalian lagi ngomong nih, kemarin kita nongkrong di tempat itu tuh katanya. Tapi kemarin doang, bukan merupakan kebiasaan yang pernah mereka lakukan. Tapi kalau misalnya mereka ngomong, inget nggak, kita pernah nongkrong loh di tempat itu setiap hari Jumat waktu lagi SMA. Nah, itu merupakan nomor satu. Tapi kalau yang nomor dua, itu mereka cuma nyeritain doang. Ingat gak kemarin kita nongkrong loh di situ. Kayak gitu. Udah lumayan, kebayang? Kan? I was hanging out with my friends yesterday. Nah, itu merupakan nomor dua, karena bukan merupakan kebiasaan. Tapi kalau misalnya aku nongkrong tiap hari Jumat sama mereka waktu lagi SMA, berarti kalian pakainya nomor satu. I hang with them in high school. Gitu. Kalau nomor 3, baik lagi, tapi udah dari dulu, maksudnya adalah kalau misalnya kalian ngejelasin, yang tadi ini, I had loved you, kebiasaan yang tapi udah nggak pernah dilakuin lagi sekarang-sekarang gitu, atau dalam waktu yang, ini tuh intinya jauh banget. Kalau yang ini tuh nggak terlalu jauh, kayak gitu sih, lebih simpelnya. Berarti yang nomor 2 itu mungkin cuma sekali aja ngelakuinnya. Iya, betul-betul. Cuma sekali aja dan bukan merupakan kebiasaan. Kalau udah menjadi kebiasaan, dia akan berubah kepada yang nomor 1. Okay, is there any more question? Sama-sama, Mikaela. Semoga bisa membantu ya yang tadi. Sama-sama. Okay. Nah, ini juga sama yang I had been verb ing tambah since for. Ini pekerjaan yang tadi dilakuin, tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi misalnya, cuman ini agak jauh di belakang. Bedanya sama yang ini, itu kita masih melakuinnya sekarang. Kalau yang verb, kalau verb tenses nomor 4 di past tense ini, udah nggak dilakuin lagi. Karena dalam masa
lampau lagi-lagi. Contohnya gimana nih? Misalnya, my teacher had been giving us money for a year. Nah, ini tuh merupakan for a year lebih, for today aja deh. Nah, ini merupakan tindakan yang udah dilakuin sama si teacher ini, tapi udah dari dulu gitu, gimana? Tapi paham kan teman-teman kayak yang tadi gitu loh. Jadi misalnya my teacher had been giving us money for today, atau guru aku udah ngasih aku uang dari hari ini for today, atau selama hari ini. Ini merupakan bukan kebiasaannya si teacher karena dia lagi mengasih, tapi ketika orang yang lagi ngomong my teacher had been giving us money for today itu ngomong, si teachernya ini udah nggak ngasih uangnya lagi, makanya dia masuknya ke dalam past, bukan ke dalam present. Kalau present, kata-katanya misalnya my teacher has been giving us money for today. Nah, teachernya itu masih ngasih uang untuk hari ini, kalau itu present, kalau ada has. Tapi kalau ada had, dia udah nggak ngelakuinnya lagi, karena dalam masa lampau. Kecil, semoga bisa diserapi, tenang aja, ini nggak harus paham sekarang, karena nomor 3, 4, masih nggak ngerti bedanya sama 3 sama 4, kayak Natasha. Intinya tadi gitu lagi sih, kayak kebiasaan sama lagi, tapi udah dari dulu. Dari dulunya tuh in a long term gitu, dan I had loved you, itu kan kalau kalian ngomong pakai has, orang itu akan nyangkanya kalian masih suka sekarang, karena itu merupakan present. Tapi kalau had, itu merupakan lampau. I had loved you. Bedanya sama nomor 1 apa? I had loved you. Misalnya I loved you doang. Ini juga kebiasaan, tapi bukan dari lama-lama banget gitu. Kalau I had love you tuh kesannya lebih dramatis dari yang ditulis kayak I love you doang, aku pernah mencintaimu. Tapi kalau ini I had love you, aku pernah jatuh cinta gitu. Intinya kayak pernah cinta tapi zaman dulu banget gitu. Jadi kayak lebih utopis aja si artinya sama nomor 1 itu. Dan nomor 4 ini lumayan beda sama nomor 2 karena yang ini kan tadi yang aku bilang kayak nongki sama teman kalian, tapi kemarin kalau yang ini tuh nongki sama teman kalian dari dari 3 jam yang lalu. Intinya di sini bakalan dibedain sama since 4 sih. Lebih gampang kalau yang nomor 4 sama nomor 2. Nomor 3 tuh maknanya aku pernah cinta tapi sekarang enggak gitu ya. Betul sekali. Itu merupakan lampau. Yes. True, pencil sih. Kamu manggilannya apa? Pentol. Atau sih? Sama-sama. Ciach. Udah bisa ini, tapi nanti bakalan kita coba. Let's try again. Boleh di enggak itu sih. Alright. Halo. Kayla ya guys. Hai, enggak. Cara nge-mute gimana sih guys? Oh my god, I'm so gaptek. That accessible my post. Oke, sorry ya, itu diadakan aja. Nah, gitu cara mute ternyata. Oke. Agak ribet ya, Bun. Nah, sekarang kita bakalan cobain grammar yang tadi aku udah sebutin, cuma 2 sih, present sama past.
Tapi kita bakalan nyobain khusus di past-nya atau yang udah kemarin. Aku mau banget nih teman-teman untuk nyeritain kemarin hari Sabtu tanggal 7 Agustus, teman-teman ngapain sih? Ngapain aja dengan bahasa Inggris dan dengan grammar past tense yang tadi. Let's go banget. Teman-teman boleh raise hand, nanti aku bakalan ajak ngobrol sama teman-teman. Right? Let's go. Soalnya kalau Sabtu kemarin, cobain contoh ya ke aku. I watched TV yesterday. Kalau dalam tulisannya, I watched drakor deh sebenarnya. Today. And then I made pancakes. Tuh, dan lain-lain. Yuk, boleh banget teman-teman dicoba kapan lagi. Kemarin tuh sampai ada kayak 10 orang lebih yang nyoba. Tenang aja, kita sancuy aja. Okay. Aku stop sharing dulu ya. Habis ini kita bakalan lebih seru lagi karena kita bakal nonton. Jadi ayo let's go, let's try gimana sih kemampuan speaking teman-teman. Oke. Okay. Ini no judge banget karena aku nggak akan revisi atau gimana gitu ya. Ini santai banget kayak ngomong sama teman. Jadi ayo boleh banget teman-teman untuk raise hand. Aku kasih waktunya beberapa menit. Let's go. Ayo. Boleh dong misalnya nih Anissa atau Kak Pentosi, Alisa. Alisa kayak teman aku ya namanya, Alisa. Belum diupdate. Zoom kamu atau gimana? Atau di sini nggak bisa diupdate? Nggak bisa diupdate, nggak bisa raise hand di Zoom ini. Bisa kan ya? Nggak apa Amel. Tapi Amel mau nyobain atau gimana? Oke. Ayo dong teman-teman, let's go. Temenin aku berbicara dalam bahasa Inggris. Santai banget, yuk. Oh, bentar Kak. Silakan Amel. Tapi ini yang lain masih ada di sini kan ya? Are you guys here? Oh, Listi. Hi, Listi. Hi. Hi. Can I try? Yeah, of course. Tadi udah habis Listi, Amanda mungkin. Yesterday, yesterday I just laid in my bed and played my handphone. Okay. Relatable banget ya. That's great. Your grammar is very good dan semuanya tadi udah keren banget. And then after you played with your handphone, what did you do? Is there something exciting? Ada yang menarik dari hari kemarin, hari Sabtu? I just doing a fun girl thing. Fun girl. Korea or something. Yes. Wow. Also anime. Okay, that is a fun Saturday. Thank you for telling us your day, how it went, and everything. Thank you, Yalisti. Kak harus on camera nggak kalau Resti? On camera juga. Sama-sama. Oke, tadi ada Amanda ya tadi raise hand. Hi Amanda. How are you today? Oke, sepertinya Amanda hilang. Okay, hi Steven. Hi, how are you? How is your day? Hi, it's going. So Yeah? yesterday I was having no, not having. I was playing with my friends. I was just playing with my friends. I had a English class also. Ooh, It was fun. it was fun. That's Yeah. fun. It was fun actually. What did you learn in your English class? Kamu belajar apa sih Inggris class yang kemarin? I forgot. Wait.
grammar or What am I something learning? else? Oh, suggest and offering. Oh, Yeah. and over it. Interesting. That's actually harder than today. Topik kayaknya lebih susah daripada hari ini. Yeah. Thank you so much, Steven, for giving us Thank you your so much. day, Nice to meet you. Steven. Mantap. Oke, next tadi ada Mel sama Amanda. Amanda dulu mungkin ya. Hai Amanda. How? Hi Kak, I'm yesterday was going to market for buy bananas. Ooh, which market? Pasar yang mana tuh? Nggak pasar sih, cuma kayak kayak itu kayak warung pasar kecil gitu lah. Oh, where do you live? Kamu tinggal di mana? I live in Pekanbaru. Wow, jauh ya dari aku. Aku di Bandung. Saya di Pekanbaru. So, was the banana good? Bagus, enak. I think it's same with any bananas in any place. It's the same one ya. Yeah. It's the same one with Bandung's banana. Maybe. That's cool. Oh my god. Banana is actually really great for your body. Thank you for telling us your day, Amanda. It's really Yes, interesting. thank you Kak. Nice to meet you. Boleh Amel yang tadi? Kemudian baru Manitza. Oh, Iya, Resana. maaf ya kalau misalnya salah. Hey, Aku Sana. nggak bisa bahasa Inggris. Hi, Amel. How's your Saturday? Okay, yesterday I just watched anime. What did you watch? Attack on Titan? Maybe? No. No, I watched Donghua from Chinese Oh. anime. I should watch that. Rame nggak? Is it interesting? Ya, lanjutan dari yang kemarin sih, dari season 2. It was the second season for the anime. All right, thank you Amel for trying to your day. Thank you juga. Oke, di sini mungkin Maritza tadi nomor kedua, kemudian terakhir Wafa ya. Kita bakal lanjut lagi ke nonton film. Hi Maritza, how was your Saturday? Hey Kanachibang, so yesterday I read some mangas and then slept the whole day. Yeah, Oh, you know, because I was enjoying my last days of being free before going to college, you know, so yeah. Wow, you're going to start the class again ya? Yeah. Sekarang. How's yours? It was pretty great, thank you for How's the pancakes? Oh my god, you paid attention. The pancake is pretty bad because I just tried cooking and Oh, that's good. That's great. I can't cook at all, like at all. If it was me, the pancakes are gonna burn. oh my god, your English is very good, Maritza. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi kalau Maritza tadi kalau dia yang masak pancake-nya burn, padahal aku juga kemarin agak-agak burn juga ya. Agak gosong. Okay, thank you Maritza. How about your day, Wafa? Halo Kak, yesterday I was watching drakor and prepare for my college because besok udah mulai bisa lagi. Ya gitu. Maritza ya. Kalau kuliah aku belum mulai kebetulan, jadi aku agak kaget udah pada mulai lagi cepet banget. It's okay. Semangat guys. Semangat juga Kak. Thank you all for telling us your day. Thank you Kak. Ya. Thank you so much. Okay, thank you so much guys udah ngasih tahu tentang hari Sabtu kalian. Tadi aku enjoy the conversation very much.
juga senang banget bisa ketemu sama teman-teman tadi, ada banyak. Walaupun meski ada yang nggak bisa on cam, that's okay, totally fine. Semoga kita bisa ketemu lagi tatap muka nanti ya, kapan-kapan. Oke, sekarang waktunya untuk nobar skuy. Have you watched Twilight? Nah, teman-teman udah pada nonton Twilight belum? Kalau misalnya belum, boleh ngasih tau juga ya. Di chat aja. Oh, I was watching Olympic Tokyo 2020. Bener nggak, Kak? Bener-bener, I was watching. Yes. Belum, Kak? Oke. Nah, bagi yang belum tahu, intinya Twilight itu ngejelasin tentang orang remaja namanya Bella sama Edward Cullen. Dan mereka ini ketemunya ketika Bella itu baru pindah sekolah gitu dari kota ibunya ke kota bapaknya. Jadi dia kayak pindah sekolah gitu. Kemudian dia ketemu sama cowok namanya Edward Cullen. Nah, Bella Swan ini agak-agak penasaran nih sama Edward Cullen. Karena si Edward ini ternyata punya suatu power gitu untuk memberhentikan truk yang mau nabrak si Bella. Sehingga ketika dia cari tahu lebih lanjut, ternyata si Edward ini adalah seorang vampire atau vampir. Gitu. Gak tahu ya kalau di Indonesia tuh ada tradisi atau mitos-mitos vampir atau enggak. Cuman kalau di Amerika itu vampir menjadi sebuah legenda dan ada yang sampai setengah. Dan di film ini tuh ditunjukin kalau si Edward ini merupakan vampir. Dan vampir itu kayak makhluk abadi yang nggak bisa menua dan nggak bisa mati. Matinya tuh cuman kayak dipenggal doang gitu, kepalanya agak-agak ngeri. Dan mereka untuk selalu hidup gitu terus gitu, nggak tua, mereka harus minum darah gitu ceritanya. Yuk kita nobar aja langsung. Wait. Oke. Sebentar ya. Upsi. Nah, ini ada subtitlenya 2 menit 40 detik. Happy watching, guys. You gotta give me some answers. Yes, no. Suaranya. Atau kedengeran? Oh, kedengeran. Oke. Ulang ya dari awal. Oke. Ada yang bilang iya. Oke, tadi percakapannya Bella sama Edward lagi gitu lah, flirting gitu, lagi ngerayu-ngerayu gitu. Dan dia kayak, si Edward bilang dia bisa baca pikiran semua orang di ruangan itu kecuali pikirannya si Bella, ceritanya. Oke, tapi gimana tentang grammarnya nih gitu? Tunggu. Grammar, alright. Sebentar guys. Nah, gimana grammarnya dari tadi? Oke, tadi si Bella sempat ngomong you're not eating. Nah, di sini bisa banget kita ngelihat artinya kan kamu gak makan dulu gitu. Kamu gak makan karena tadi Bella mesen salmon atau salmon. Kalau Edward gak makan karena katanya vampir tuh gak bisa makan. Jadi dia bilang you're not eating atau kamu gak makan. Nah, di sini ada are sama ada not. Jadi ini merupakan present continuous tense, tapi di bentuk yang negatif karena ada not. Jadi ada ciri-cirinya adalah are, ada ing. Nah, itu merupakan present continuous tense. Kemudian ada Edward bilang, you're not eating ketika ditanya, kamu gak makan? Kata Edward, I'm on a special diet. Aku lagi diet spesial. Karena kan vampir gak makan makanan manusia gitu. I am, M-nya di sini merupakan to be on a special diet. Nah, ini merupakan present tense doang, karena nggak ada ing-ingnya kan. Jadi present tense
yang bentuk nominal. Gitu. Kemudian di sini Bella nanya lagi, so how about some answers? Gimana nih kalau kamu bisa ngejelasin nggak sih kemarin kok bisa tiba-tiba ngeberhentiin truk dengan tangan sendiri gitu. Nah ini how about some answers ini merupakan pertanyaan, bentuk kalimat pertanyaan dari present tense. Yes, no, to get to the other side, and I point 772453851. Dia nggak mau ngasih tahu jawabannya, jadi dia bilang kayak gitu. To get to the other side itu maksudnya dia ngerujuk ke peristiwa yang kemarin, dia bisa tiba-tiba ada di sisi yang lain, terus dia tiba-tiba ngomongin tentang akar dari pi atau v. Nah, ini merupakan present tense juga, to get in the, karena ada ciri-cirinya adalah point itu verb 1. Terus Bella bilang, I didn't ask for the square root of pi. Didn't merupakan kata lampau, did kan, tapi ngomongin tentang negatif, ada not-nya. Aku nggak nanya tentang, aku nggak nanyain akar dari pi. Yaitu jawabannya si Edward ini. Dia ngomongnya didn't karena dia bilang kalau tadi dia tuh udah ngomongnya tadi si Bella. Tunggu, ini ada yang nge-chat. Iya, di YouTube. Thank you. Itu ya. Kemudian Bella bilang lagi, how did you know where I was? Kok kamu bisa tahu sih tadi aku di mana? Nah, ini dia ngomongin tentang masa lalu karena Bella itu ngomong, kok bisa kamu tadi tahu gitu, aku ada di mana. Nah, ini makanya dia pakai lampau. Dan ciri dari kalimat lampau adalah did dan was. Ini merupakan kalimat lampau. Ini past tense doang, simple past tense. Dan Edward bilang I didn't. Ini juga simple past tense juga. I did not. Nggak ada ing, jadi nggak ada continuousnya. Alright, terus Bella bilang, were you following me? I feel very protective of you. Kamu tadi ngikutin aku, kan ada kata-kata tadi ya. Jadi ini juga merupakan lampau. Were-nya ini adalah tanda-tanda dari past continuous tense, karena ada verb ing juga. Dan Edward bilang, I feel very protective of you. Dia ngerasa, sekarang masih ngerasa, kalau dia itu pengen lindungin si Bella terus. Makanya ini merupakan present tense. Simple present tense. So that's a yes, ini juga present tense. Yes, I followed you. I tried to keep my distance until you needed my help. Dia ngikutin Bella gitu. Dan dia sebenarnya udah nyobain untuk nggak ngasih jarak ke Bella sampai Bella itu butuh bantuan dia, tapi ternyata tetap diikutin si Bellanya sama Edward. Agak serem ya Bun, nggak apa-apa. Dan ini followed-nya merupakan kata kedua, kuncinya ada di id-nya ini, followed. Berasal dari verb satunya follow. Tried juga verb 2 dari try. Needed juga verb 2 dari need. Jadi ini merupakan past tense. Simple past tense. Alright, wow, sudah waktunya kuis karena udah mau berakhir nih. Agak overtime dikit, gak apa-apa. Aku bakalan bagiin G-form ke teman-teman, langsung bisa diisi di G-formnya itu. Nanti aku bisa bacain soalnya di Zoom ini. Jadi kalian sambil buka form, sambil juga lihat soalnya di Zoom ya. Right, bentar. Aku sharing lagi. Nah, langsung aja buka teman-temannya guys. Teman-temannya. Formnya maksudnya. Nomor 1, udah siap semua? Udah buka semua formnya? Boleh dibuka ya. Sudah buka? Kalau udah dibuka boleh kabar-kabar ya. Oke, tunggu. Oke. Aku tunggu 5 menit ya untuk buka formnya. Nanti setiap soal bakalan aku bahas, jadi tenang aja ya. Nggak ada yang, semoga nggak ada yang kalian nggak ngerti dari soalnya. Oke. Sudah ya?
Kita tunggu semenit lagi deh, sampai 15.33. Ini ada 5 soal, nanti jawab aja di Google Form-nya ya. Oke, aku masih tunggu dulu. Sorry. Skip. Betul banget kalau teman-teman ada pertanyaan tentang kelas yang sekarang, nanti tinggal tanyain aja di DM ya. Misalnya ada yang ngeganjel gitu atau or something, kalian bisa tanya di DM atau juga bisa di Google Classroom. Nanti aku share kode Google Classroom. Oke, ini udah 14.33, semoga teman-teman udah langsung buka Google Form-nya, bisa langsung ditulis di situ. Jadi, nomor pertama adalah ada berapa noun dari kalimat ini. Aku bacain kalimatnya ya. A waitress places a steaming plate of Miss Cute's roasted salmon in front of Bella and nothing in front of Edward. Ada 7 atau ada 5. Yang A adalah 7, yang B adalah 5. Oke. Langsung aja dihitung-hitung. Ini kayak soal matematika ya, ada angka-angkanya. A waitress places a steaming plate of Miss Cute roasted salmon in front of Bella and nothing in front of Edward. Diingat-ingat lagi noun tadi artinya apa yang merupakan noun dan mana yang bukan merupakan noun. Oke, nah kalau teman-teman udah jawab, jawabannya adalah, kita hitung sama-sama ya. A waitress itu merupakan noun karena dia merupakan seseorang. Jadi 1. Terus steaming plate. Steaming itu artinya mangkok yang lagi ada uapnya. Gitu. Jadi steaming plate itu merupakan 1 noun. Nggak cuma plate doang, nggak cuma steamingnya doang. Karena itu merupakan 1 kesatuan gitu. Jadi ada 2. Miss Cute roasted salmon itu 1 noun karena Miss Cute roasted salmon merupakan jenis dari salmon yang dipesan sama Bella. Kemudian ada Bella, noun juga karena Bella adalah seseorang. Dan yang terakhir Edward, karena Edward adalah seseorang. Jadi ada 5 noun dari kalimat ini. Ya, cuman gimana nih? Benar salah, benar salah. Oke, siap nih. Nomor kedua, langsung ya. Nomor kedua, ada berapa adjektif dari kalimat-kalimat ini? Yang pertama, you're impossibly fast and strong. Dan yang kedua, your eyes change color. Berapa adjektif? Apakah 3 atau 2 adjektif? Kalau 3 berarti jawabnya A, dan yang 2 adalah yang B. You're impossibly fast and strong, your eyes change color. Ada berapa adjektif dalam kalimat-kalimat tadi? 3 atau 2? Oke, udah jawab semua? Sip. Jadi kalau kita mau ngejawab, ini jawabannya. Yang pertama, you're impossibly fast and strong. You are impossibly fast and strong. You are-nya, you adalah pronoun, are adalah predikat atau to be, impossibly adalah adverb atau kata keterangan, fast and strong. Fast sama strong itu adjektif atau kata sifat. Dan your eyes change color atau mata dia berubah warna. Nah ini nggak ada adjektif sama sekali. Your eyes itu noun, change itu verb, color adalah noun juga. Jadi cuma ada 2 adjektif dalam kalimat yang tadi. Oke, dari sampai sini udah ada pertanyaan atau belum? Aman ya? Kita next lanjut ke soal nomor 3. Apakah tenses kedua kalimat di bawah ini? Oke, ada yang ngechat? Aman. Oke. Thank you, Wafa. Apakah tenses kedua kalimat di bawah ini? I'm the world's most dangerous predator.
Everything about me invites you in, my voice, my face, even my smell. Apakah tenses ini present continuous tense atau simple present tense? Ulang lagi ya. I am the world's most dangerous predator. Sorry. Everything about me invites you in, my voice, my face, even my smell. Dua-duanya merupakan tenses present, continuous tense, atau simple present. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita analisa lagi, I am the world's most dangerous predator. Everything about me invites you in, my voice, my face, even my smell. Nah, am itu udah merupakan ciri-ciri dari present ya. Tapi kok ini dua-duanya merupakan jawabannya adalah present continuous dan simple present. Terus yang mana nih Kak? Ketika aku ngomong tentang am, kalau dia adalah continuous, dia akan diikuti dengan verb ing. Sedangkan di sini cuma am doang. Jadi dia merupakan simple present tense, bentuknya nominal atau sifat. Aku merupakan predator paling bahaya di dunia. Terus di kalimat kedua, everything about me invites you in, my voice, my face, even my smell. Segalanya tentang aku tuh menarik buat kamu. Suara aku, muka aku, bahkan wanginya aku. Nah, di sini invites ada S-nya, itu merupakan verb 1. Jadi jawabannya juga simple present tense. So the answer is B, simple present tense. Oke, ada pertanyaan aman? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nomor 4. Udah siap nomor 4? Adakah kesalahan dalam kalimat ini? According to my memories, she haven't been work there since 2017. A, work, haven't, dan B, haven't, dan juga to my memories. Oh, ini ada yang nanya ya tadi ya. Nanti aku balik lagi ya ke nomor 3. Thank you BTW Natasha. Nah, ini gimana nih guys? Apa kesalahan? Fun fact juga, nomor 4 ini sering banget ditemuin di soal-soal TOEFL. Jadi, kalian disuruh nyari kesalahan dalam suatu kalimat yang nggak benar sesuai grammar gitu. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah, according to my memories, she haven't been worked there since 2017. Jawabannya adalah, according to my memories. Ini udah semua kan ya? Udah milih A atau B? Oke. According to my memories itu artinya menurut ingatanku, dia udah, she haven't been worked there since 2017. Dia udah nggak kerja lagi di situ sejak 2017. Nah, ini yang salah adalah benar-benar dua-duanya itu haven't, karena di sini harusnya hadn't, atau dalam waktu, hasn't, karena si she ini adalah cewek, dan dia harusnya diikuti dengan has. To be-nya itu has, bukan have. Jadi ini salah, haven't-nya. Been work there since 2017. Nah, memories yang tadi, my memories, itu benar. Nggak ada yang salah tentang my memories. Yang salahnya adalah work-nya. Kenapa? Karena kalau udah ada been, berarti harus diikuti dengan verb ing, yaitu working. Jadi harusnya kata-katanya, according to my memories, she hasn't been working there since 2017. Itu guys. Oke, lanjut dulu ya. Kok ke belakang? Oke, nomor 5, terakhir nih. Apakah tenses kedua kalimat di bawah ini? My sister had been playing football since this morning. It's annoying. Okay. Ulang lagi, my sister had been playing football this morning. It's annoying. Apakah tensesnya past present continuous tense dan simple present? Atau past perfect tense dan simple present continuous tense? Boleh dipikirin dulu nih
baik-baik. Apa aja sih ciri-cirinya tadi? Kalau past present continuous gimana? Kalau simple present, sedangkan kalau simple present continuous gimana? Dan lain-lain. Oke. Past present continuous tense, simple present, past perfect tense, simple present continuous tense. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah my sister had been playing football this morning. Karena udah ada ciri-ciri had, berarti itu merupakan masa lampau kan. Dan diikutin dengan been playing, been ditambah verb ing, berarti dia merupakan continuous. Jadi past perfect continuous tense. It's annoying. It's annoying itu it is annoying. Sebenarnya ini ada kata-kata ing-nya, tapi annoying itu merupakan kata sifat gitu, bukan kata benda. Jadi kata verb. Lebih kayak ke kata sifat. Makanya jawabannya adalah simple present. Tuh, it is annoying. Bukan kayak it is beautiful, it is worse dan lain-lain. Jadi ini merupakan simple present, bukan simple present continuous tense. Kalau simple present continuous tense, meskipun ada ing-nya, tapi dia harus merupakan verb. Sedangkan kalau it's annoying itu adalah adjective annoying-nya. Jadi dia masuknya ke simple present, seperti itchy. Oke, ngebahas lagi tadi nomor 3, ada yang nanya soalnya. Oke, Natasia nanya, Kak, mi kan ayah, kenapa pakai S? Oke. Jadi, everything about me invites you in. Dia ngejelasin lagi nih, my voice, my face, even my smell. Jadi, bukan ngejelasin tentang dirinya dia, tapi sifat dalam dirinya dia. Kalau sifat, itu merupakan it. Pronounnya itu it. Jadi makanya makanya ada s-nya, invites you in. Beda lagi kalau kata-katanya I invite you in, aku mengundangmu ke dalam. Itu beda. Tapi di sini ngomongnya everything about me. Jadi segala tentangku. Atau dalam kata gantinya adalah it. My voice, my face, even my smell. Tadi kan aku bilang kalau noun itu bisa juga merupakan kepemilikan kita, kayak my face, my voice, itu noun juga. Dan karena ini merupakan bukan I, tapi lebih ke my voice atau kepunyaan aku, si bendanya ini, jadi diganti dengan it, makanya si belakangnya S. Gitu. Semoga kejawab ya Natania. Natasia, sorry. Oke, gimana nih teman-teman hasilnya? Apakah ada yang benar semua or something? Boleh dilapor-lapor di chat atau ada yang kalian kurang paham? Benar semua, oh my god, keren banget. Ada yang salah satu, nggak apa-apa. Kak, kode Google Classroom-nya nanti di-share kah? Iya, habis kelas ya kita share. Salah satu, wah, benar semua, thank you, kita udah benar semua. Sama-sama. Kegampangan ya soalnya. Tapi aku seneng deh kalau bener semua, berarti semuanya udah paham, dan kalau salah satu juga udah kehitungnya paham banget. Salah dua nggak apa-apa, masih bisa banget. Ini kan baru sekali belajar ya, jadi kalau misalnya kalian belajar berkali-kali, nanti bakalan nggak ada salah lagi kok. Bener semua. Alright, thank you so much. Kak, nanti boleh bagi kode Google Classroom-nya. Ya, Agnes, nanti kita habis kelas ini langsung bagiin ya. Oke. Nah, thank you for joining our class. Terima kasih banyak teman-teman udah join. Jangan leave dulu karena kita bakalan foto bareng dan ngebagiin Google Classroom ya. Oke, aku stop recording dulu.